Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa, khususnya untuk zodiak Taurus ya. Ini saya model pick a card gitu ya. Jadi yang mungkin ramalan 2024 kemarin hanya satu file, ini saya modifikasi agar kalian bisa lebih relate dan bisa lebih ngeblend ke kalian. Dan di sini ada file 1, file 2 dan file 3. Nah, kalian pilih atau kalian pause dulu, kalian pikirkan ya, kalian tenangkan, kalian pikir baik-baik. Di sini bisa kalian rasakan energinya ya. Tarik nafas dalam-dalam dan mungkin baru kalian milih dan ada timestamp, tinggal pencet. Misal kalian pilih nomor 2, tinggal pencet nomor 2 langsung ke pilihan kalian. Semoga Taurus di tahun 2024 semakin baik, semakin sukses, semakin mudah untuk mewujudkan mimpi dan diberikan keberlimpahan dan pastinya diberikan kesehatan yang luar biasa. Selamat Hari Natal bagi yang merayakan, semoga kalian bisa berbahagia ya. Yang merayakan Natal berbahagia dengan keluarga dan diberikan kesejahteraan dan keberkahan dengan keluarganya, dan selamat tahun baru untuk sahabat Taurus. Oke, file 1 ya. File 1 saya akan shuffle dulu general readingnya. File 1 Oke, general reading untuk Taurus file 1 tahun 2024 ya. Kita lihat di sini ada Two of Swords ya. Two of Swords. Di sini ada pregnancy. Wow, mungkin ada yang hamil atau ada mendapat bahwa istrinya hamil atau dirimu sendiri hamil, atau bisa dibilang ini tuh sebuah rizki, akan ada kayak anugerah yang sangat besar, bisa di bidang apapun ya. Jadi bisa keuangan, bisa mungkin kerjaan, bisa keinginan, bisa cita-cita, bisa mungkin cinta. Jadi ada hal yang sangat kayak kamu tuh mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kamu dapatkan di tahun-tahun sebelumnya. Pregnancy di sini lebih ke kayak rizki yang dimana kamu tuh mendapatkannya tuh nggak bener-bener kayak sesuatu kayak bener-bener ini, kalau kamu tuh orang yang beruntung intinya. Kamu adalah salah satu orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi orang beruntung, sehingga di tahun 2024 kayaknya memang energi yang Taurus file 1 ini energinya lebih besar. Energinya tuh kayak daripada tahun 2023, lebih untuk urusan finansial, untuk urusan mungkin hati juga kayak lebih tenang gitu, lebih damai daripada mungkin tahun sebelumnya. Two of Swords di sini. Ada sesuatu hal yang memang harus kamu lakukan tanpa harus berpikir. Maksudnya mungkin ini sesuatu urusan atau sesuatu rencana, kita lihat yang berhubungan dengan pengembangan finansial kamu. Di sini ada Seven of Pentacles. Jadi Seven of Pentacles menggambarkan bahwa kondisi keuangan kamu atau kondisi kerjaan kamu tuh masih mungkin melanjutkan pekerjaan atau masih di sistem yang sama. Nah, di sini mungkin yang harus dilakukan adalah bagaimana merubah sistem itu, merubah agar income kamu lebih besar. Jadi ada step-step yang harus dilakukan Taurus file 1 untuk bisa menghasilkan income yang lebih lagi. Makanya di sini tadi ada Two of Swords ya. Two of Swords itu nggak usah dipikir lagi. Kalau memang kamu yakin dan memang ada ada memang kemampuan atau ada skill yang harus dikembangkan oleh Taurus, gak usah takut, kembangkan aja gitu. Kita lihat lagi ya, di sini ada The World. Ada kesuksesan yang akan didapatkan oleh Taurus file 1 ini. Kesuksesan ini banyak ya, many option, banyak sekali yang bisa kamu dapatkan. Intinya tahun 2024 adalah tahun dimana kamu bisa kayak menggapai banyak hal,
bisa menggapai mimpi-mimpi kamu yang mungkin tertunda di tahun 2023. The next card ya, di sini ada Judgment. Di sini ada Judgment. Di sini ada Joker. So, seperti yang saya bilang, kalau kartu Joker keluar, tahun 2024 tuh kayak banyak sekali celah untuk bisa membawa keberuntungan ke kamu. So, mungkin kamu hanya satu langkah bisa sukses. Nggak ngapa-ngapain, bisa dapat rezeki. Jadi seperti kayak itu tadi kartu Joker, kayak kamu punya privilege card untuk hidup kamu. Jadi ada kayak sesuatu yang khusus yang mau diberikan sama Tuhan kepada kamu. Tahun 2024 kan untuk Taurus Pile 1 ini benar-benar saya merasakan energinya kayak saya lebih ngerasa bahwa dirimu tuh besar banget. Dan Two of Cups, banyak hal. Mungkin dari cinta, segi cinta kamu akan bertemu dengan sosok yang kamu inginkan. Segi pekerjaan mungkin kamu akan menemukan pekerjaan yang mungkin sesuai dengan passion kamu, atau menemukan jalan pada saat selama ini mungkin kamu buntu, ternyata dipertemukan jalan itu di tahun 2024. Kayaknya untuk Taurus Pile 1 bagus ya, energinya bagus banget. So mungkin nggak bicara banyak lagi karena energinya saya sudah merasakan bahagia banget, happy banget. Berarti Taurus memang di Pile 1 ini kayaknya nanti tahun 2024 benar-benar tahun yang benar-benar amazing banget. Oke, bagaimana keuangan? Karir dulu, sorry. Ada The Lovers. Karir ada The Lovers, ada Nine of Cups, ada Page of Wands. Karir ada The Lovers. The Lovers di sini untuk urusan karir seperti yang saya bilang, ini apa aja yang mungkin bikin kamu happy. Di karir pun sepertinya tidak perlu khawatir walaupun kamu masih kayak baru kerja atau baru memulai usaha, atau let's say kerjaan kamu tuh masih baru dimulai tahun 2023 gitu ya. Nah, tapi di sini kayak kamu menemukan situasi yang benar-benar kamu menemukan sesuatu hal yang bikin kamu happy, bikin kamu seneng, dan rezeki itu kayak mungkin dimudahkan, dan kamu bisa kayak banyak hal yang bisa kamu lakukan. Intinya di kerjaan ini juga, di usaha kamu, di kerjaan kamu, semuanya membaik, dan bisa dibilang ada banyak sekali goals yang bisa kamu lakukan. Mungkin yang jadi karyawan bisa menyelesaikan banyak hal sehingga gajinya gede, income-nya gede, dia naik gaji, dia naik pangkat. Mungkin yang usaha sendiri bisa kayak meraup keuntungan sebanyak-banyaknya di tahun ini untuk karirnya. Jadi walaupun di sini ada kelihatan di sini masih kayak dirimu harus kayak memulai gitu ya, atau masih baru. Tetapi kan tahun 2024 itu banyak sekali hal-hal yang kamu temukan, sesuatu yang besar, yang mungkin kamu merasakan bahwa mungkin kamu nggak nyangka lah, banyak hal yang kamu nggak nyangka yang terjadi pada kamu, dan nggak nyangkanya itu nggak nyangka yang baik, nggak nyangka yang happy. Kayak itu tadi, amazing banget, blessing banget ya, terberkati banget bahwa semua kerjaan tuh kayak dimudahkan banget. Tahun 2024 banyak kemudahan untuk kerjaan-kerjaan kamu. Bisa jadi mungkin yang jobless, yang nggak punya kerjaan nih, akan dapat pekerjaan gitu ya, akan dapat sesuatu yang berhubungan dengan usaha. Mungkin usahanya mulai jalan, atau dia mulai dapat kerjaan baru yang pekerjaan ini bikin dia happy, bikin dia seneng, bikin hidup dia itu semakin baik ya. Keuangan untuk Taurus Pile 1. Ada the death ya. Death di sini transformation. Jadi ada sebuah peralihan yang sangat signifikan, perubahan yang sangat signifikan dari keuangan kamu yang saya bilang bahwa dulu mungkin biasa-biasa aja. Yang mungkin di sini ada Nine of Swords ya, yang dulu biasa-biasa aja, dan bisa dibilang bahwa kamu pernah mengalami penipuan, kamu pernah mengalami kehilangan uang. Di sini ada Five of Pentacles ya.
Jadi ada kayak kekecewaan, ada mengalami kehilangan uang cukup banyak, atau kamu habis mengalami kerugian cukup banyak. Dan mungkin masalahnya tuh masih sampai di tahun 2024. Proses untuk mengembalikan uang, untuk mengembalikan kerugian itu ada sampai di tahun 2024 yang kamu rasakan itu gitu ya. Nah, di sini Knight of Swords ya, saya akan mengambil dan Two of Cup. Dengan perjuangan yang sangat panjang dan mungkin perjuangan juga yang sangat melelahkan yang dilalui oleh Taurus untuk bagaimana untuk bisa membangkitkan keuangan dia di tahun 2024 ini. Keuangannya kelihatan bahwa keuangannya akan bangkit, akan ibarat kata rezeki itu mungkin di trimester awal untuk Taurus Pile 1 ini masih berat. Tetapi trimester kedua baru mulai kelihatan energinya. Energi tahun 2024 baru ngumpul di bulan ketiga akhir. Jadi rezeki kamu tuh mengumpul di situ, benar-benar kayak mulai kayak terbukalah pintu gitu ya. Terbukalah pintu kesuksesan kamu, kejayaan kamu. Two of Cup di sini kelihatan bahwa kamu akan menemukan jalan, menemukan kemudahan. Dan cuman ingat bahwa kamu harus kayak bener-bener harus sabar, harus pinter-pinter ngatur. Gak boleh gegabah, gak boleh ceroboh juga. Jadi kesalahan-kesalahan di masa lalu harus bener-bener kamu pelajari. Gak boleh ceroboh untuk Taurus di sini ya. Bener-bener harus tetap fight, tetap positive thinking, dan bisa mungkin menjelaskan hal-hal yang negatif di masa lalu. Tetapi cara memanage keuangan juga harus diperbaiki. Harus bener-bener hati-hati. So, tahun 2024 untuk keuangan di mana kamu bisa terbebaskan mungkin dari banyak tanggungan gitu ya, banyak kewajiban. Kayaknya kamu bisa sebagian mungkin bisa melunasi hutang-hutangnya gitu ya. Nah, pesan semesta. Pesan semesta untuk Taurus ya, Taurus Pile 1. So, affirmations ya, di sini to live up your thoughts and energy and to attract what you desire, use positive affirmations. So, untuk tetap ya, kamu harus kayak membuat pikiran kamu itu selalu dipenuhi dengan energi yang positif. Karena aku memang merasakan mungkin tahun 2023 untuk Taurus adalah tahun yang berat. Tahun yang sangat berat untuk dirimu bisa bangkit, tahun yang berat untuk dirimu bisa kayak moving on gitu ya, untuk maju ke step berikutnya itu kayak bener-bener berat banget. Nah, di sini ada affirmations. Pesannya adalah afirmasi di kartunya di sini bahwa benar-benar mungkin relate dengan diri kamu, bahwa sudah saatnya kamu memenuhi pikiran-pikiran negatif kamu atau insecure kamu atau ketakutan kamu, ketidakpercayaan kamu pada diri kamu tuh dengan hal-hal yang baik-baik. Oke? Aku tuh baik-baik saja, aku bisa sukses, aku bisa menyelesaikan semua masalah ini, aku bisa membayar semua hutang-hutangku, aku bisa punya pekerjaan yang baik, aku bisa punya pasangan yang baik ya, pasangan yang kaya mungkin, atau pasangan yang sukses lahir batinnya gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin harus selalu menjadi mungkin di dalam hati kamu setiap hari untuk bisa memotivasi diri kamu untuk kamu baik-baik saja dan kamu bisa, dan hidup kamu akan sangat baik. Jadi afirmasi positif seperti pada saat kamu berpikir negatif, seperti kamu membuat kopi, air putih dikasih kopi, air putih pikiran kamu yang lagi tenang, kopi, nah ini energi negatif, atau let's say susu gitu ya. Nah, pada saat ini pasti kan jadinya keruh tuh. Akhirnya kayak kamu nggak bisa berpikir jernih kalau ada energi negatif yang datang ke kamu. Nah, bagaimana untuk menjernihkan itu, yaitu selalu memasukkan di dalam otak kamu, di dalam wadah itu, yaitu air putih tadi. Terus air putih dituang, maka lama-lama akan jernih kembali. Even itu sudah menjadi kopi atau menjadi susu. Nah, itulah pikiran kita. Makanya selalu saya bilang kalau pada saat energi negatif kamu tinggi, buat dihir, kalau yang muslim,
Mungkin yang agama lain juga ada mantra, membaca mantra untuk agama Buddha dan Hindu gitu ya. Ada sesuatu yang memang dibaca, seperti Muslim, pastinya semua agama ada, dibaca terus menerus. Itu kenapa? Untuk menenangkan diri. Bacaan dari Tuhan atau bacaan di agama kita yang bernama dzikir atau mantra, itu adalah bacaan positif. Bahwa sebenarnya itu adalah energi yang dikasih Tuhan berupa kata-kata, tapi sebenarnya energi juga yang besar. Makanya kita harus kayak selalu pada saat blunder bilang berzikir, menyebut nama Tuhan, atau mungkin membaca kitab suci. Disitulah kita memasukkan air putih itu terhadap pikiran kita, sehingga akhirnya kita bisa kayak mempunyai ketenangan berpikir. Ketenangan berpikir itu sangat penting untuk hidup kita setiap hari, walaupun kita tidak mendapatkan itu. Ya, jadi itu sangat penting banget untuk kita sebenarnya. Nah, the next card kita lihat. Oke, di sini ada improve your diet and your life will also improve. Nah, dietary change. Jadi memang ada sesuatu yang harus kamu atur gitu. Mulai saat ini kamu tidak selalu memaksakan kehendak, kamu tidak selalu menuruti apa yang kamu inginkan. Jadi ada step-step untuk hidup kamu, bahwa semua keinginan tidak harus diwujudkan. Jadi benar-benar harus keinginan yang manis, keinginan yang aman, atau keinginan yang baik itu gimana. Jadi yang perlu diwujudkan adalah keinginan-keinginan yang baik, yang benar-benar tidak akan membawa masalah pada hidup kita. So, bagaimanakah untuk asmara ya? Asmara yang single untuk Taurus pile 1 di sini, someone expresses love. Jadi kayaknya akan ada seseorang yang datang dan mungkin ngejar-ngejar kamu banget, yang pingin mungkin mempunyai hubungan dengan kamu, ngebet banget sama kamu. Dan saat ini sebenarnya kamu harus kayak harus berusaha untuk membangun sesuatu yang baru sih. Maksudnya membangun relationship, berani membangun relationship. Kamu harus kayak menghilangkan sesuatu yang mungkin ngeblok kamu selama ini. Mungkin kamu mungkin habis kecewa, atau mungkin kamu habis disakiti oleh seseorang, atau kamu habis kehilangan seseorang yang sulit sekali untuk melupakan dia, sehingga kamu sulit untuk moving on. Nah, di sini yang mesti kamu lakukan adalah bagaimana agar kamu moving on, bagaimana agar kamu itu bisa keluar dari zona tidak nyaman ini, dan bisa membuka jendela baru, membuka lembaran baru, membuka step baru untuk hidup kamu, untuk membangun hidup kamu yang baru. Penting banget ya, karena hidup terus berjalan. Hidup terus berjalan, hidup tidak berjalan di tempat, tapi hidup itu terus berjalan ya. Kamu harus ingat itu. Dan yang berpacaran, di sini ada the Grim River, the relationship is over. Kayaknya memang tahun ini adalah tahun dimana banyak sekali perubahan yang di dalam kisah cinta kamu. Kisah cinta kamu yang mungkin selama ini kamu jalin, ternyata di tahun 2024 mengalami situasi yang sangat-sangat berbeda. Ada banyak sekali hal yang berubah dari kamu, mungkin juga pasangan kamu, sehingga mungkin ada hubungan kamu dengan pacar kamu yang inginnya mungkin lebih serius, ternyata tidak bisa berjalan dengan baik, yang let's say bisa jadi kandas gitu ya, bisa jadi kandas di tengah jalan. Dan kayaknya kamu juga sudah merasa bahwa tidak ada kesempatan kedua yang bisa kamu berikan kepada pasangan kamu, pada pacar kamu, sehingga mungkin sudah ada sudah banyak sekali hal yang terjadi, sehingga di dalam diri kamu tuh sudah kayak kamu bilang too much, sudah too much banget and enough. Dan bisa dibilang bahwa kamu kayak bisa sangat mudah melepaskan pacar kamu ini, karena kamu merasakan bahwa sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dan tahun 2024 mungkin keyakinan untuk dirimu mempertahankan itu sudah berkurang. Jadi keputusan itu ada karena kamu juga butuh waktu yang tepat untuk memutuskan sesuatu yang besar ini untuk hidup kamu. Yang menikah, kita lihat ya. Oke, coffee cup. Dari di sini ada meeting and conversing. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan mungkin di tahun 2024 untuk pasangan yang menikah bagi Taurus ini, banyak-banyak ngobrol gitu. Ngobrolin hal-hal yang harus diobrolin. Apalagi kalau sudah menikah tuh banyak banget di setiap hari itu kejadian dan hal-hal yang mesti dilakukan tuh banyak sekali. Orang sudah menikah tuh benar-benar kayak
double banget ya, bahkan mungkin triple ya, bisa 4 kali. Jadi masalah itu nggak sama dengan yang single. So kenapa penting sekali di sini kamu membentuk pertemanan dengan pasangan kamu, membentuk persahabatan dengan pasangan kamu, itu sangat-sangat very important thing ya, untuk kelanjutan kehidupan kamu di masa depan, juga kelanjutan kehidupan anak-anak kita. Broken home itu tidak selalu orang tuanya cerai, karena orang tuanya juga sering selisih pendapat di depan anak-anaknya. Orang tuanya mungkin sering tidak sependapat, sering saling bertengkar di depan anak-anaknya, itu juga bisa membuat kehidupan keluarga itu broken. Nah, jadi itu analisa saya gitu ya, bahwa ternyata conversation tadi ini yang penting adalah untuk membangun kejiwaan dari anak-anak juga, membangun kejiwaan dari semua hal, everything yang dibutuhkan di keluarga, bahkan rizki, bahkan mental ya, mentality. Pertama adalah kejiwaan itu, kejiwaan yang dibangun untuk anak-anaknya, kenyamanan, rasa aman bahwa orang tuanya saling mencintai, bahwa orang tuanya saling menyayangi, dan rumah itu adalah benar-benar home sweet home, literally home sweet home, bukan hanya home sweet home tapi mungkin flexing di Instagram atau di story WhatsApp yang mungkin kelihatannya harmonis tapi tidak harmonis ya. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah komunikasi dari orang tua ini. Jadi pasangan ini, kalau saya merasakan yang Taurus ini memang harus bagaimana caranya mereka membangun komunikasi antara bukan hanya dengan suaminya, dengan istrinya, tapi dengan anak-anaknya. Untuk kepentingan ya banyak hal. Pada saat kejiwaan kalian tuh baik-baik saja, pasti energi positif itu akan sangat besar, dan pasti semuanya juga akan baik-baik saja dan akan mudah dicerna dan akan mudah dihadapi. Kesehatan untuk Taurus file 1, di sini kalau aku merasakan energinya naik ya, kamu lebih kayak relax, walaupun stresor kamu, mungkin beban kamu juga naik, tapi kayak ada sesuatu yang bikin kamu lebih relax, more relax dan tahun 2023. Dan saya merasakan kayak ada lebih ketenangan. Saya merasakan energi di mana mungkin secara spiritual kamu juga agak naik, atau memang karena energi positif tinggi itu, jadi banyak hal yang mudah, banyak hal yang enak di tahun 2024, sehingga bisa membuat ketenangan di dalam jiwa Taurus yang pada satu ini juga beda, sehingga tidak begitu mudah sakit, tidak begitu mudah overthinking, jadi lebih enak, hawanya lebih enak ya tahun 2024 ini, amin. Dan warna yang baik untuk Taurus file 1, warna pelangi ya, warna pelangi, warna-warni, pokoknya seperti mungkin kehidupan kamu yang akan seperti pelangi di tahun 2024, amin ya. Jangan memakai warna hitam ya, jangan pakai warna hitam, tapi kalau pakai warna hitam mungkin kamu pakai mungkin suka pakai hitam-hitam nih kayak saya gitu ya, saya suka pakai hitam-hitam gitu, tapi mungkin sepatunya warna lain gitu ya, warna coklat atau warna krem, punya warna pelangi mungkin warna pink gitu ya, atau warna biru gitu, jadi atau tasnya ada warna itu. Pokoknya aplikasikan bahwa ada warna pelangi atau salah satu warna di pelangi itu yang selalu menemani di kehidupan kalian setiap hari. Tanggal yang baik Taurus ya, PL1, saya melihat ada tanggal 5, tanggal 25, tanggal 5, 13 dan 25. Hari yang baik hari Rabu dan Sabtu. Dan bulan yang membawa energi positif kepada Taurus PL1 adalah bulan April, Maret, April ya. Maret yang paling gede, terus Mei, Oktober. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Taurus. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimanakah untuk file 2? Saya akan sampul dulu general reading untuk file 2 ya.
Oke, ada jumping card. Di sini ada Four of Clubs, As Diamond, dan ada Eight of Heart ya. Jadi ada 8 hati, tapi di sini reverse ada the moon, dan di sini ada the world, ada Four of Clubs. Oke, kalau di sini ada di pertama ada the world, 8 hati dan 4 keriting ya. Oke, 4 keriting di sini lebih ke bisa dibilang bahwa ada mungkin kegalauan. Ada kegalauan yang mungkin dirasakan oleh Taurus Pile 2 perihal cinta mungkin ya. Mungkin kamu habis kayak mendapatkan masalah atau masalah yang mungkin lagi kayak complicated, yang membuat kayak kamu bener-bener saat ini tuh kayak galau, saat ini mungkin kamu sedih, itu adalah perihal cinta. Ada kamu dan di sini ada mempengaruhi kayak dunia kamu banget ya, mempengaruhi situasi di dalam kehidupan kamu dan bener-bener menjadi kayak nadi gitu ya. Dan kalau aku merasakan memang bikin kayak apa ya, kamu tuh kayak ngapa-ngapain jadi kayak capek, ngapa-ngapain nggak semangat. Di sini ada the devil ya. Mungkin hidup tuh kayak energi kamu tuh benar-benar berkurang banget karena persoalan cinta itu tadi ya, yang mempengaruhi apa ya, mostly keseluruhan dari kehidupan kamu lah, dari kebanyakan hidup kamu. Dan di sini ada the magician. Tahun 2024 adalah tahun dimana harusnya kamu mengeluarkan banyak sekali yang mesti kamu keluarkan. Bahkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif pun harus dikeluarkan. Maka di sini ada the magician. The magician di sini bahwa isyarat atau bahwa pesan untuk Taurus Pile 2 ini harus kamu tidak hanya mengeluarkan mungkin skill positif, tapi benar-benar kamu harus mengeluarkan banyak sekali hal-hal yang tidak baik di dalam diri kamu. Memperbaiki, menata lagi dunia kamu untuk bisa menjadi lebih baik. So, mungkin kamu habis mengalami situasi yang kurang enak. Kamu dikecewakan oleh seseorang, kamu dicundangi oleh seseorang, atau mungkin kamu habis apa ya di sini ya. Oke. Di sini ada flower power yang reversa. Jadi memang kayak kamu kehilangan kekuatan banget karena kehilangan seseorang di dalam hidup kamu. Kamu kehilangan seseorang yang selama ini benar-benar menjadi kayak sesuatu yang bikin kamu ini adalah tujuan hidup gitu ya. Tujuan hidupku adalah dia. Aku ingin membahagiakan dia, aku ingin hidup bersama dia. Bersama dia itu aku bahagia, bersama dia aku merasakan indahnya dunia, bersama dia benar-benar aku menjadi diriku sendiri, bersama dia aku benar-benar merasakan hidup sesungguhnya. Nah, mungkin kamu habis kehilangan seseorang di sini. Tetapi mungkin yang perlu diperhatikan, perlu dikulik adalah sesuatu yang memang kamu selalu ingin fokusnya pada makhluk ini tadi. Makhluk ini juga masih materi. Ya, materi ini berhubungan dengan dunia. Kamu masih bersama dia, kamu bahagia. Mungkin ini adalah saat ini jika kamu kehilangan dia, ini adalah teguran yang mungkin agar kamu memperbaiki persepsi kamu, memperbaiki cara pandang kamu, bahwa sebenarnya kamu tidak bisa menggantungkan hidup kamu dengan materi yang tidak abadi ya, seperti manusia, seperti seseorang yang kamu cinta itu tadi. Karena saya bilang materi karena dia masih sesuatu yang sebenarnya diciptakan oleh Sang Maha Penyayang ya, diciptakan oleh Sang Pencipta yang bisa end gitu ya, tidak abadi. Sesuatu yang abadi adalah Tuhan, Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang. Makanya kita harus bergantung sama dia gitu. Di sini berdasarkan bergantung sama makhluk sehingga kamu dikecewakan, sehingga ada hal-hal ternyata itu bisa diambil. Nah, kebahagiaan itu ternyata tidak abadi. Pada saat kamu tujuan hidup kamu untuk sesuatu hal yang sebenarnya tidak kekal, akhirnya mengecewakan kamu. Di sini mungkin lagi-lagi harus kayak di sini ada connect with nature ya. Jadi di sini you're rejuvenate and inspired by spending time outdoors. Jadi memang kamu harus kayak banyak sekali melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan kamu. Mungkin kamu banyak membaca atau kamu banyak merenung. Di sini ya ada banyak hal-hal yang bisa kamu lakukan.
di luar mungkin kebiasaan kamu, menggali lagi kehidupan, menggali lagi ilmu tentang bagaimana cara menghadapi hidup, bagaimana cara mengenal hidup. Nah, di sini have faith as everything is working in your favor. Your desire is within reach. Jadi sebenarnya tahun 2024 ini adalah tahun dimana kamu tuh bisa kayak mewujudkan banyak hal. Dan kamu harus bisa kayak move on, kamu harus masuk ke step berikutnya untuk menjadi seseorang yang bisa mengikhlaskan apapun itu. Mungkin kamu dipisahkan dengan orang itu, kamu ditinggalkan oleh orang itu, karena mungkin saat ini kamu mau dikasih kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan yang lebih luas lagi, sehingga kamu tidak akan menyesali. Jadi tujuan hidup kamu harus kamu rubah nih. Saat ini tujuan hidup kamu gimana nih? Tujuan hidup kamu adalah untuk bisa membuat energi positif kamu besar, yaitu dengan melakukan banyak hal yang membuat Tuhan itu bahagia, sehingga otomatis kalau Tuhan itu aja notice ke kamu, maka kamu akan sangat mudah untuk dibuat bahagia juga. Dan Tuhan pastinya akan lebih kekal dan tidak akan pernah membohongi kamu. Di sini mungkin secara spiritual, kamu harus bisa lebih kayak mendekatkan diri itu, lebih tahu bagaimana bahwa terlalu mencintai itu tidak perlu gitu ya. Terlalu mencintai yang berlebihan sehingga kamu kayak bener-bener hidup itu kayak tidak bisa tanpa dia, itu benar-benar akhirnya sesuatu yang sebenarnya ya tidak sepenuhnya salah, tetapi sebaiknya jangan begitu gitu ya, jangan begitu, karena itu akan lebih menyedihkan pada saat kamu jika semuanya too much ya, kamu akan kehilangannya juga too much. Pada saat mencintainya too much, kehilangannya akan too much. So kamu harus menyadari bahwa semuanya dikehendaki Tuhan. Jika kamu itu memiliki cinta yang memang sama-sama ingin menjadikan kamu seseorang yang baik di hadapan Tuhan, di mata semesta, dan berdiri menjadi seorang hamba yang benar-benar memiliki value ya, dan kamu benar-benar valuable di dunia ini, maka itu mungkin seseorang yang memang sangat benar-benar seseorang yang akan bisa memberi kehidupan kamu yang lebih baik. Tapi kalau selama ini ternyata orang yang kamu cintai tidak membuat kamu jadi lebih baik, berarti itu not valuable ya, tidak benar-benar memiliki nilai yang berarti, yang tidak perlu juga diperjuangkan. Perjuangkanlah hal-hal yang memang patut kamu perjuangkan, perjuangkanlah hal-hal yang memang harus kamu perjuangkan untuk menjadi memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan lebih baik gimana? Secara secara hati mungkin kamu lebih tenang, kamu tidak begitu overthinking, kamu tahu apa yang kamu lakukan, kamu bisa menjadi orang yang tegar, kamu menjadi seorang yang kuat dan lebih banyak positive thinking, dan kamu tidak banyak takut di dalam hidup kamu. Nah, pada saat kamu banyak takut di dalam kehidupan kamu, itulah yang mungkin ada sesuatu yang mungkin harus digali lagi, ada sesuatu yang mungkin harus dipelajari lagi. Kenapa aku masih banyak takut padahal ada Tuhan di sampingku? Padahal energinya selalu besar mendampingiku. What's wrong with me? Berarti ada sesuatu yang memang harus kamu gali, bahwa untuk menjadi sosok yang mungkin hamba Tuhan yang baik ya di sini. Di Taurus file 2, kenapa saya bilang begitu? Karena tadi ada berhubungan dengan the word, berhubungan dengan cinta. Cinta dia begitu besar, sehingga mungkin banyak hal yang mungkin kamu akhirnya sebagai hamba Tuhan tuh kurang. Menjadi mungkin seorang kurang mungkin melakukan hal-hal yang baik untuk diri kamu sendiri. Kamu fokusnya untuk melakukan itu untuk orang lain, tapi bukan untuk diri kamu sendiri. Karena penting ya, karena kamu melakukan hal-hal untuk diri kamu sendiri itu sangat penting, karena sejatinya apapun yang terjadi adalah yang bertanggung jawab atas hidupmu adalah diri kamu sendiri. Bagaimana karir ya? Di sini ada The Hangman. Karir dengan masih banyak perjuangan dan pengorbanan ya. Banyak juga di sini masih kayak ada sesuatu yang memang harus kayak kamu lakukan tuh berbeda. Untuk usaha kamu mungkin lebih keren, untuk mungkin penghasilan menjadi karyawan lebih oke, mungkin agar income kamu tuh lebih baik tuh gimana nih? Ada kayak mungkin selama ini ada sesuatu yang kamu tuh harus memperbaiki, harus melakukan sesuatu yang berbeda, biar di karir kamu tuh bisa kayak moncer, bisa mentereng, biar bagus tuh gimana gitu ya. Kan di sini ada The Hangman tuh adalah Taurus harus melakukan sesuatu yang memang dari sudut pandang yang berbeda. Three of Cups ya, kita lihat.
ada Nine of Wands. Banyak sekali hal-hal yang mesti diperhatikan. Jadi kayak masalah-masalah di kerjaan kamu tuh sangat banyak sekali, dan tahun 2024 ini kamu kayak bagaimana wajib untuk menyelesaikan itu. Banyak sekali deadline yang harus diselesaikan. Tapi kalau saya lihat energinya memang masih aman gitu. Untuk urusan kerjaan kamu aman, kamu dikelilingi dengan teman-teman yang baik, atau di tempat kerja kamu, termasuk kerjaan kamu itu juga cukup baik untuk kamu. Tinggal bagaimana kamu, memang di sini masih kayak banyak sekali kamu tuh harus kayak berkorban banget, harus banyak sekali berjuang untuk bisa lebih sukses gitu ya. Dan mungkin yang usaha sendiri memang perjuangannya juga luar biasa. Tahun 2024 ini tinggal ibarat kata kamu sudah punya tokonya ya, sudah punya tempat usahanya gitu, ibarat kata sudah punya segala macamnya. Cuman bagaimana ini agar bisa berjalan itu perlu yang difikirkan. Seperti itu kalau yang punya usaha sendiri, oh ini harus bisa berjalan nih, gimana nih gitu ya. Ini yang perlu difikirkan agar kehidupan karir kamu, kehidupan usaha kamu tuh lebih hidup di tahun 2024. Banyak sekali yang mesti dipikirkan lagi, digali lagi agar lebih berkualitas. Nah, untuk keuangan ya, kita lihat untuk keuangan Taurus pile 2. Ace of Wands. Kalau keuangan di sini banyak sekali peluang-peluang yang untuk bisa kamu menghasilkan uang, menghasilkan income yang baik ya. Mungkin dari kerjaan kamu, dari usaha kamu punya side jobs gitu, lovers. Kalau untuk keuangan Taurus yang pile 2 ini bagus ya. Rizkinya juga bagus, kalau saya merasakan lebih bagus di Taurus pile 2 ini. Tidak begitu mengkhawatirkan, cuman tetap harus kayak dirimu harus memanfaatkan peluang yang ada. Jadi misalnya, oh peluangnya ini nih untuk menghasilkan uang gitu-gitu. Jadi kayak benar-benar memanfaatkan peluang yang ada. Memang di sini nggak santai-santai sih. Taurus tuh nggak santai-santai di sini. Ya, ibarat kata itu dia bagaimana tahun 2024 tuh benar-benar perjalanan dimana untuk bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang di tahun 2023 mungkin ada sedikit timpang, mencari cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Cuman kalau ada Ten of Cup, dia berhasil mewujudkan itu di tahun 2024 ini. Rezekinya bagus dan bisa banyak sekali goals yang dia lakukan, dan untuk keuangan dia cukup bisa berbahagia. Banyak sekali rezekinya itu beda banget sama tahun 23. Rezekinya lebih berlipat ganda daripada tahun 2023. Tahun 2024 tahun dimana dompet kamu bisa cukup tebal di setiap hari kehidupan kamu. Oke, untuk pesan semesta. Pesan semesta ya. Kita lihat pesan semesta. Gosip. Jangan pedulikan orang-orang mungkin membicarakan kamu. Jangan pedulikan orang-orang berpikir negatif tentang kamu. Dan mungkin stop juga untuk kamu yang suka bergosip ya. Di sini stop juga untuk membicarakan orang lain. Stop juga untuk kenapa pada saat kamu mungkin membicarakan orang lain, kamu suka membicarakan hal-hal negatifnya orang lain, itu bisa dibilang bahwa kamu menarik energi dia sih. Jadi orang yang kamu bicarakan tuh lagi mungkin banyak masalah atau banyak problem. Jadi kamu biasanya pada saat kita membicarakan orang lain itu ternyata kita tuh menarik energinya dia gitu ya. Makanya kadang pada saat kita pernah, mungkin semua orang pasti pernah, kita pernah tuh mengunderestimate orang itu, orang ini begini-begini membicarakan, itu terjadi pada kita karena kita sudah menyerap energi dia. Karena dengan membicarakan beda banget kalau mungkin kamu bicarakan untuk analisa ya, oh nggak boleh begini karena begini, oh nggak boleh begitu karena begini, beda banget. Tetapi kalau mungkin gosip di sini kan sesuatu yang memang kamu bercerita untuk lebih serasa kamu tuh lebih baik. Nah, ini beda lagi. Tapi bisa jadi mungkin yang Taurus yang mungkin dibanyakin gosip oleh orang, diberitakan nggak baik, don't worry gitu lah. Jadi hal-hal yang negatif di dalam diri kamu tuh memang hilang gitu loh. Bener-bener
Dan itu mungkin bisa jadi akan terjadi pada mereka. Hidup seperti ini juga kamu nggak mau, kan seperti itu. Di sini perseverance. Perseverance di sini lagi benar-benar butuh ketekunan luar biasa, kerja keras luar biasa. Di tahun 2024 kamu harus siap bahwa tahun 2024 adalah tahun dimana kamu akan sangat kerja keras. Ya, siap-siap. So, bagaimana asmara? Asmara yang single, di sini ada soulmates. Tahun 2024 kayaknya kamu akan berat kata menemukan sosok di mana orang yang selama ini ternyata lebih memahami kamu. Selama ini mungkin kamu nggak bertemu dengan soulmate, kamu hanya bertemu dengan seseorang yang kamu cintai, tapi sebenarnya secara saling pemahaman itu kurang. Tetapi seorang soulmate adalah seseorang yang saling mengisi satu sama lain. Pada saat kamu salah, kamu diingatkan. Pada saat kamu nggak benar, kamu diingatkan. Saling sama-sama memperbaiki. Dan dia sangat mengerti kamu. Dan sangat memahami kamu juga dan menerima kamu apa adanya. Sepertinya Taurus yang PL1 akan menemukan orang itu di tahun 2024 ini. Bagaimanakah yang couple non-married ya? Healing heart. Yang couple kayaknya banyak, ibarat kata itu dia berusaha untuk keluar dari hubungan yang toksik. Hubungan selama ini dengan pacarnya itu benar-benar toksik banget. Nah, dia berusaha untuk keluar dari situ. Berusaha untuk keluar dari hubungan yang mungkin bisa dibilang bahwa one side relationship ya. Jadi hubungan itu hanya sepihak, kamu aja mungkin mengerti dia. Tapi pacar kamu, kekasih kamu tuh nggak mengerti kamu sama sekali, bahkan sering menyakiti kamu. Nah, di sini apa sih yang mesti kamu lakukan gitu ya. Di sini ada banyak sekali pilihan sebenarnya. Ada banyak many decision ya, ada case on a ring. Jadi kamu tuh sebenarnya tahu sih yang mesti kamu lakukan. Tergantung kamu berani nggak sih melepaskan orang ini. Kamu hidup bergantung sama Tuhan, bukan sama dia. Ada Tuhan di samping kamu, ada Tuhan bersama kamu, dan masih banyak orang-orang yang menyayangi kamu ya. Jadi kamu harus kayak memilih hal yang paling baik untuk kehidupan kamu. Ya, semuanya diserahkan untuk kamu sih. So, bagaimana yang married? Ada lightning, ya, ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupan rumah tangga kalian. Dan di sini ada karmic relationship ya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang harus diambil dari hubungan kalian berdua. Saya merasakan memang tidak begitu mudah kalian menikah di sini. Tahun 2023 adalah tahun dimana ujian untuk Taurus dengan pasangannya yang PL2 ini memang agak berat gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang tidak terduga terjadi, sehingga merasa bahwa ujian kalian itu cukup berat di sini. Dan saya merasakan sebenarnya ujian ini juga bukan dari sesuatu hal yang ini ya, mungkin dari ujian finansial, dari ujian mungkin kerjaan, keluarga, dan ini memang harus gimana sih caranya kalian bisa kayak bisa kayak mengikhlaskan gitu ya, dan tahu bahwa ini adalah suami saya, ini adalah istri saya, ini adalah kehidupan saya, dan saya harus mampu dengan dia. Jadi jangan menyerah dengan hubungan pernikahan kalian, jangan mudah menyerah. Intinya semua hal ini ada kayak jika kamu kuat, jika kamu tangguh, maka ini juga akan ada dampak positif untuk kamu di tahun 2024. Di tahun 2024 tuh kamu juga harus tetap tangguh, kuat, karena ujian juga masih besar. Ujian pernikahan itu tidak mudah. Tapi kalau kalian saling percaya, saling mungkin bagaimana untuk bisa menjadi sosok yang lebih baik, memperbaiki terus, insya Allah untuk yang menikah ini akan baik-baik saja. Karena di tahun 2024 saya merasakan yang menikah ini ada ujian yang lumayan besar gitu ya. Di trimester awal tuh ujiannya lumayan besar, tetapi after itu akan memudar. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, oke, bagaimanakah untuk kesehatan Taurus PL2? Kesehatannya memang agak kayak stresornya cukup banyak, agak capek gitu ya. Kamu tuh kayak mudah sakit, kena debu mungkin bisa batuk atau bisa bersin-bersin karena alergi debu. Jadi hati-hati dengan penyakit yang berhubungan dengan alergi. Ya, di sini alergi itu macam-macam, berhubungan dengan angin, dengan perpindahan cuaca, itu benar-benar kamu rentan banget. Dan saya merasakan tulang punggung kamu tuh sering sakit,
pinggang kamu sering sakit, mungkin harus ada kayak relaksasi ya, relaksasi itu tetap sesuatu yang berhubungan dengan stretching ya. Kamu harus bisa mungkin rutin yoga atau gimana, harus ada stretching intinya mungkin. Dan tidur juga harus nyenyak banget, harus berkualitas ya. Tidur harus dijaga, jangan sampai kalian insomnia, karena akan lebih menambah stres kamu kalau kamu tuh kurang tidur. Karena tidur itu hal terpenting di dunia ini ya. Tidur kamu berkualitas, bangun seger, bangun enak, itu tidur kamu berkualitas. Tapi kalau bangun kamu masih rasanya capek-capek, berarti tidur kamu nggak berkualitas. Yang itulah yang menyebabkan overthinking terkadang. Beban terlalu banyak karena kamu tuh tidak mengalami badan tuh pada saat tidur itu kayak ada let's say ini diperbaiki lah, otak kita diperbaiki ya. Jadi pada saat tidur kita enak, kita juga ini. Jadi memang harus jangan sampai kamu tidak cukup tidur intinya untuk tahun 2024. Warna yang baik, warna putih, warna soft yellow, warna soft pink. Dan jangan memakai warna merah muda yang pekat, jangan memakai warna orange, energi negatifnya tinggi. Hari yang baik hari Sabtu sama hari Selasa. Tanggal yang baik tanggal 5, 23, tanggal 25. Bulan yang baik adalah bulan, sini saya melihat paling bersinar adalah bulan Oktober ya. Paling bersinar Oktober. Yang kedua yang bersinar yang bagus energinya itu bulan April sama Desember. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Taurus ya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Shalom, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah untuk pile 3? Di sini ada ask for what you want, let the universe and other people know what you need ya. Ask for what you. Jadi tahun 2024 ini tahun dimana kamu mendengarkan hati kamu, tahun dimana kamu jangan mendengarkan orang lain ya. Biarkanlah diri kamu menuntun kamu menjadi apa adanya dirimu. Jangan biarkan orang lain menuntun kamu yang tidak sesuai dengan hati kamu. Biarkanlah jiwa kamu yang mengarahkan kamu harus apa, dan jadikanlah dirimu tuh untuk menjadi diri sendiri. Biar mungkin lebih aman untuk udah waktunya untuk si Taurus PL3 untuk fokus pada hidupnya, fokus untuk self reward dia. Kamu tuh butuh self reward gitu loh. Selama ini mungkin kamu lagi capek, kamu lagi kerja keras, kamu lagi kayak bener-bener hidup hanya mungkin untuk orang lain. Terkadang kamu mungkin lupa untuk memikirkan untuk dirimu sendiri. So this is the right time untuk kamu berusaha untuk timing untuk membahagiakan diri kamu dan mendengarkan diri kamu. Biar badan kamu tidak too much ya, badan kamu tidak penuh. Which is mungkin kewajiban memang banyak ya. Saya merasakan Taurus yang PL3 ini dia memiliki kewajiban yang banyak. Mungkin dia adalah tulang punggung keluarga yang benar-benar dia hidupnya mungkin di sini ada Judgment, ada Ten of Pentacles ya, seperti yang saya bilang bahwa hidup kamu literally hanya untuk mungkin banyak sekali keluarga ya, untuk keluarga besar kamu, untuk orang tua, untuk adik-adik kamu ya, ini di sini. Dan kalau di sini Ten of Pentacles bahwa sudah waktunya kamu memanifest sesuatu yang ada di kerja keras kamu, sudah waktunya kamu melakukan hal-hal ya seenggak-enggaknya kamu tidak merasa kayak yang kamu lakukan itu terbebani ya. Oke, this is ini adalah hidupku, tetapi bagaimana cara kamu juga bisa kayak di dalam jiwa kamu itu kamu juga bahagia. Kamu perlu kayak stress release gitu. Intinya di sini perlu stress release, dan di sini ada Judgment. Jadi semua hal yang mungkin kamu lakukan tergantung bagaimana cara berpikir kamu juga sih, cara kamu mengelola kehidupan kamu. Di sini ada Queen of Pentacles ya. Di sini memang lagi kayak bagaimana mengatur gitu ya keuangan gitu, mengatur keuangan untuk ya keluarga, untuk kebutuhan ini, kayak kebutuhan di keluarga juga, kebutuhan hidup tuh kayak terus aja ada dan berbeda-beda, dan kayak ini selesai ini terus. Jadi mungkin sudah waktunya kamu memanifestasi sesuatu yang mungkin ingin kamu lakukan gitu. Tahun 2024 untuk pile 3 di sini ada The Hangman ya. Memang tahun dimana kamu tuh sebenarnya butuh untuk itu tadi, seperti yang saya bilang bahwa
relaksasi, atau banyak hal sekali yang mungkin harus kamu rubah saat ini untuk hidup kamu biar lebih enak, lebih enjoy, lebih tenang, lebih seneng, ya, tidak begitu berat. Gimana nih? The Hangman di sini juga memang pengorbanan juga masih banyak sekali ya. Kehidupan kamu tuh penuh dengan sacrifice banget tahun 2024, dan butuh sesuatu yang bikin kamu tenang. Apa? Kalau di sini ada The Hierophant, kayaknya secara spiritual ya, sesuatu yang berhubungan kamu dengan Tuhan, sesuatu yang bagaimana ada waktu untuk dirimu dengan Tuhan lah, intinya di tahun 2024 ini diingatkan kamu harus kayak ibarat kata mulai sering ada meditasi gitu, ada meditate healing untuk kamu, untuk stress rilis kamu setiap hari. Mungkin yang muslim jangan sampai meninggalkan sholat, atau mungkin kalau bisa ada sholat malam. Mungkin yang agama lain juga begitu ya, sesuai dengan ajaran kalian. Ada sesuatu hal yang memang harus kalian lakukan untuk bisa merilis hal-hal yang menyakitkan. Karena terlihat di sini ada Three of Swords. Si Taurus ini habis mengalami rasa sakit gitu ya, habis mengalami kecewaan, dia mengalami kesedihan, bisa jadi dia mengalami patah hati ya, habis mengalami patah hati, atau ada orang yang mungkin menipu dia, mengkhianati dia, dan butuh sekali kekuatan. Di sini kekuatan is the strength ya, seperti saya bilang bahwa ada kamu tuh kayak butuh kekuatan lebih untuk bisa menikmati hidup kamu. Sudah saatnya kamu memanjakan diri. Memanjakan diri itu bukan berarti untuk dirimu tuh berbelanja atau melakukan ini, tapi seenggaknya ada sesuatu yang harus kamu lakukan, tetapi juga tidak merugikan kamu. Sesuatu yang mungkin berhubungan dengan trip ibadah gitu ya, mungkin banyak sekali yang mesti kamu lakukan untuk dirimu sejenak, memahami dirimu sendiri, untuk tempat bagaimana kamu mencurahkan semua isi hati. Di sini memang kelihatan Taurus yang pile 3 ini lagi berat-beratnya gitu ya, lagi berat-beratnya, lagi penuh-penuhnya, dan the death-nya di sini reversa. Berarti kamu belum bisa untuk move on dari sesuatu hal yang terjadi sama kamu. Nah, tahun 2024 adalah bagaimana caranya agar kamu tuh berhasil masuk ke step berikutnya hidup kamu. Jadi meninggalkan step yang bikin kamu sakit, meninggalkan step yang bikin kamu sedih ya. Kalau untuk urusan rezeki, di sini kalau ada Ten of Pentacles sih bagus ya. Cuman di sini ada Four of Swords, banyak sekali yang harus kayak direnungin juga. Dan banyak sekali yang harus kayak disimpan, di-keep uangnya. Hati-hati tahun 2024 tuh benar-benar kamu harus jangan boros-boros ya, jangan bertindak gegabah untuk keuangan. Karena di sini saya merasakan energi bahwa kamu tuh yang dibutuhkan untuk tahun 2024 adalah menenangkan diri, bukan untuk menghabiskan uang gitu ya, untuk belanja-belanja atau hal-hal yang ini, tapi benar-benar kamu mencari jati diri kamu, mencari sesuatu hal yang bikin kamu damai ya. Dan kedamaian itu bukan karena uang, tapi kedamaian karena mengerti akan dirimu, mengerti akan tujuan hidup kamu, mengerti pastinya dengan di situ mengerti bagaimana Tuhan kamu juga, biar kamu damai itu. Makanya tadi ada The Hierophant, sesuatu yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Bagaimana si Taurus pile 3 ini melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan Sang Pencipta ya. Dan kayaknya the last card ya, harus saya ambil lagi di sini. The last card di sini ada everything's okay. Don't worry. It's all working out in a beautiful way. Jangan khawatir, semuanya akan bekerja di tempat yang baik, di tempat yang indah, di tempat yang mungkin benar-benar akan membuat kamu bahagia dan membuat kamu bersyukur. So, tahun 2024 semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana untuk karir ya? Oke, karir untuk pile 3.
Karir kamu di sini ada Eight of Wands. Karirnya banyak sekali yang berubah di kerjaan kamu, di usaha kamu. Knight of Wands dan ada Seven of Wands. Banyak sekali yang berubah dan mungkin kayak ada pekerjaan itu banyak banget. Tahun 2024 adalah tahun yang sangat sibuk, meski mungkin masih dengan pekerjaan yang lama kamu atau dengan usaha yang lama kamu. Di sini cuman gimana caranya kamu tetap kayak memotivasi dirimu untuk semangat. Walaupun di sini aku merasakan juga di tahun 2024 Taurus yang pile 3 ini merasa kayak ada boring dengan pekerjaannya, merasa kayak ada titik di mana sebenarnya dia menginginkan sesuatu yang lain gitu ya, sesuatu yang lain yang dia lakukan, tetapi tahun 2024 kayaknya not the right time ya, bukan waktu yang tepat untuk kamu lakukan itu, karena tahun 2024 ini untuk Taurus yang pile 3 ini lebih ke kayak fokus bagaimana untuk dirimu bisa kayak menghilangkan energi negatif yang ada di dalam jiwa kamu yang kamu rasa too much tadi yang aku bilang. Jadi di sini kamu terima dulu deh kerjaan yang masih ada gitu ya, atau usaha yang masih ada kamu jalani pelan-pelan dengan seiring berjalan. Mungkin nanti pada saat di pertengahan tahun akan ada energi yang benar-benar kayak semesta kayak ngasih tahu kamu bahwa ada sesuatu nih yang mesti kamu lakukan untuk kerjaan kamu atau untuk usaha kamu. Karena memang aku merasakan di pertengahan tahun semester kedua itu mulai kayak energi positif kamu naik, mulai kayak tahu what should you do, apa yang harus kamu lakukan, ada sesuatu yang baik terjadi pada kamu ya untuk Taurus pile 3. Dan ini berhubungan dengan kerjaan juga dengan usaha di Empress. Jadi seperti yang saya bilang bahwa trimester awal itu sangat berat untuk urusan kerjaan, kayak sibuk, capek, lelah ya. Tapi trimester kedua ada banyak berkah banget, kayak habis gelap terbitlah terang. 3 bulan mungkin kamu benar-benar kayak ditekan dengan pekerjaan, dengan usaha, stresornya luar biasa. Tapi di trimester kedua itu benar-benar kayak ada sesuatu kayak matahari terbit gitu yang bikin kamu happy di Empress. Jadi intinya sebenarnya tahun 2024 ini untuk urusan kerjaan kamu nggak perlu khawatir. Ternyata kerjaan yang mungkin masih ada ini, usaha yang masih ada ini bikin kamu ternyata semakin berkah. Jadi urusan rezeki kayaknya nggak perlu khawatir sih ya. Kita lihat untuk keuangan khususnya. Oke, di sini ada Two of Wands ya, ada Two of Wands, ada Six of Swords. Ya memang Page of Cup, masa-masa transisi si Taurus pile 3 ini. Jadi masa transisinya adalah seperti saya bilang bahwa Two of Wands di sini untuk keuangan kamu tuh sudah ada sesuatu yang memang menghasilkan, don't worry. Nah, cuman butuh waktu nih. Six of Swords kelihatan bahwa ada masa transisi yang sangat bagus, sehingga masa transisinya bukan ke transisi yang jelek, tapi naik nih income kamu. Dari yang mungkin income kamu let's say hanya 60% misal untuk ini ya di tahun kemarin gitu. Tapi tahun 2024 ini bisa naik sampai 85%, sampai jadi setiap 3 bulan itu kayak naik income kamu. Jadi mungkin tahun trimester awal masih sama dengan tahun 23. Trimester kedua mulai naik, trimester ketiga naik. Jadi memang rezekinya naik dan seiring dengan perjalanan kehidupan kamu, perjalanan energi kamu juga semakin baik, rezekinya juga semakin baik. Two of Swords di sini sesuatu di mana yang terjadi pada Taurus pile 3 bahwa untuk kehidupan keuangan memang bisa dibilang lagi kayak dia tuh nggak, semua orang pasti nggak tahu ya rezeki. Maksudnya gini, setiap bulan tuh dia nggak tahu income-nya berapa, nggak pasti gitu, nggak paten. Dengan pengeluaran yang banyak, dengan sekarang tuh banyak sekali hal yang harus dia lakukan oleh Taurus pile 3. Nah, tapi dari Two of Swords ini menandakan bahwa semuanya ternyata walaupun kamu semuanya tuh sudah ada kayak sudah ada kayak tempatnya, sudah ada jatah. Rezeki kamu tuh besar ya besar. Mau apapun, mau gimana pun, kalau Tuhan menghendaki kamu besar ya besar. Jadi gak perlu khawatir, maksudnya gak perlu khawatir untuk keuangan kamu, karena keuangan kamu kayaknya bagus untuk tahun 2024, meski mungkin dengan ujian yang masih luar biasa ya, ujian kehidupan, tapi rezekinya sangat bagus, beda banget dengan tahun 2023. Untuk pesan semestanya, ada self-worth. Seperti yang saya bilang tadi ya, ternyata kamu tuh perlu self-worth, perlu manifesting apa sih yang kamu inginkan gitu ya. Self-worth perlu banget
perlu banget kamu, mungkin itu tadi, mungkin ada trip, mungkin kemana, ke luar negeri, mungkin trip keluar kota, adalah kamu ada di tahun 2024 tuh ada benar-benar tuh kamu jadwalkan, mungkin untuk keliling dunia, mungkin yang rezekinya berlebih, mungkin pergi umroh, pergi haji. Jadi ada sesuatu yang memang kamu harus kayak ada yang kamu lakukan untuk diri kamu. Tahun 2024 tahun dimana kamu tuh juga bisa diartikan bahwa kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk diri kamu bisa menjadikan diri kamu lebih bahagia, kamu bisa menjadikan diri kamu lebih damai. Tahun 2024 mungkin perjuangannya juga luar biasa kelihatan ya, karena memang the grief di sini kelihatan si PL3 ini habis mengalami kesedihan, mungkin dia mengalami kesedihan, mengalami sesuatu yang mungkin sangat berat, dan di sini ada dissipating. Dia ingin sejenak mungkin menyendiri, sejenak mungkin menenangkan pikiran. Jadi memang itu perlu banget. Tahun 2024 adalah tahun dimana kamu akan banyak untuk membutuhkan timing yang tepat untuk relaksasi stres kamu. So, bagaimana asmara yang single? Ya, asmara yang single. Di sini ada butuh teman bicara sih. Jadi kayaknya kamu tuh di sini ada talking ya. Jadi kamu lebih nyaman untuk berteman daripada kamu mungkin membuka diri untuk orang lain. Saat ini kamu tuh kayak butuh seseorang yang bisa diajak deep talk gitu ya. Berbicara yang enak, bagaimana bisa kamu saling menambah wawasan, dan butuh seseorang teman yang bisa kayak ngasih menyembuhkan jiwa kamu juga. Dan bisa dibilang untuk berhubungan dengan orang lain, membuka cinta atau menjalin hubungan baru itu dia butuh waktu. Jadi dia hanya masih butuh, hanya dia enjoy dengan keluarga dan teman-temannya. Bagaimana yang punya kekasih ya, berpacaran? Mungkin bisa jadi di sini ada wedding rings, hubungannya semakin meningkat ke jenjang yang lebih serius, hubungannya semakin membaik sih. Jadi kalau aku melihat benar-benar banyak kebahagiaan yang akan digapai oleh Taurus yang PL3 ini, yang berpacaran. Jadi kayaknya nggak perlu khawatir, benar-benar timing dimana mungkin tepat untuk kalian menikah. Dan yang menikah juga ada joy ya, ada happiness, ada kebahagiaan, dan kalian bisa kayak bisa mengenal satu sama lain, kalian bisa enjoying each other, bisa mengerti satu sama lain. Makanya di sini mungkin tadi tahun dimana banyak sekali yang berubah. Di sini ada lightning, ada transformation, sesuatu yang berubah, benar-benar hubungan kalian itu semakin membaik. Kalian tahu arti kenapa kalian dipertemukan, kenapa kalian dijodohkan, dan kalian lebih memahami ternyata Tuhan itu memberikan pasangan yang benar-benar luar biasa. Di sini si Taurus PL3 benar-benar bersyukur banget bahwa dia memiliki pasangan, memiliki kehidupan yang ternyata benar, bahwa Tuhan tuh ngasih sesuatu karena kebutuhan kita, karena sesuatu yang memang harus kita lakukan, sesuatu yang memang bukan selalu keinginan yang mungkin dikasih sama Tuhan, tetapi sesuatu yang memang kita butuhkan untuk kehidupan kita, dibutuhkan oleh hati kita. Dan pasanganmu di tahun 2024 ada pasangan dimana mungkin yang bisa kayak memenuhi jiwa kamu yang mungkin tidak nyaman, atau jiwa kamu lagi sedih, dia menjadi sosok yang partner yang luar biasa. Di sana romance is blooming. Jadi benar-benar kayak kalian tuh hubungan kalian semakin baik dan semakin dekat. Banyak masalah yang sebelumnya terjadi ternyata semakin mendekatkan kalian. Kesehatan Taurus PL3. Kesehatannya cukup bagus sih. Kesehatannya cukup bagus. Walaupun asam lambungnya lumayan tinggi, di sini saya merasakan sering pusing. Jangan sampai kalian telat makan. Mungkin kalau puasa it's okay, tapi harus sahur gitu ya, harus makan. Jangan yang puasa sampai 3 hari atau nggak makan sama sekali, kayaknya nggak akan bagus untuk kamu juga gitu ya, akan berat di kamunya, di tubuh kamu. Puasa mungkin untuk bisa kayak lebih merilis energi negatif di dalam jiwa kamu, itu boleh. Saya sarankan untuk ke PL3 biar kamu lebih tenang, lebih enak ya. Dan lebih ke banyak pusing sih, tekanan rendah. Kalau sehatnya mostly bagus sih, kesehatannya mostly bagus. Dan warna yang baik
Warna yang baik lebih ke hitam, putih, biru laut, biru. Itu ya, yang paling tinggi warna hitam, warna putih, dan warna biru. Itu energi positifnya tinggi banget untuk Taurus pile 3. Jangan memakai warna merah, jangan memakai warna orange, jangan memakai warna biru light ya, jangan pakai warna yang terang-terang, tapi warna soft it's okay, nggak apa-apa. Biru laut, biru lazuri, hijau yang kalem it's okay, nggak apa-apa. Tapi jangan yang light kayak kuning, orange, merah, merah muda yang ngejreng banget, nggak bagus untuk kamu. Tanggal yang baik, tanggal 3, 7, 15, tanggal 27. Hari yang baik, hari Rabu, hari Sabtu. Bulan yang baik, bulan April, Mei, Oktober. Ya, energi positifnya tinggi banget. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Taurus. Selamat hari Natal. Semoga berbahagia dengan keluarga yang merayakan Natal, dan selamat tahun baru. Sekali lagi semoga tahun 2024 menjadi tahun yang luar biasa untuk para Taurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.